Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin. Dan kita masih berada di bab tentang an-nasihah. Sekarang kita akan masuk atau berada di bab, di sini judulnya memberi kebaikan bagi setiap mukmin, fid dalalati ala khairin wad du'a. Selanjutnya kita akan membaca hadis 179. Wa ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya raqban. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan rombongan birrauha, di daerah Rauha. Rauha di sini ada catatan kaki, coba kita baca. Maudhi'un ala nahwi arba'ina milan minal Madinah, sebuah tempat yang jaraknya kurang lebih 40 mil dari kota Madinah. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, manil qaum, ini orang mana? Atau siapa ini? Qalu, mereka menjawab, al-muslimun, kami orang-orang muslim. Faqalu, lalu mereka balik tanya, man anta, kalau anda siapa? Qala Rasulullah, aku adalah Rasulullah. Jadi coba, muslim tapi tidak tahu Rasulullah, karena nggak pernah ada gambar. Tidak ada gambar, tidak ada apa lagi. Jadi tidak pernah ada informasi tentang fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka ini masuk Islam padahal tidak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman itu, dan itu banyak sekali. Kok bisa, Pak? Padahal kan hidup sezaman dengan beliau. Karena mereka masuk Islam melalui perwakilan dari kepala sukunya. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masyarakat masuk ke dalam agama Allah afwajan, secara berbondong-bondong. Dan itu satu suku diwakili oleh kepala suku dan beberapa orang. Lalu mereka menyatakan, kami masuk Islam, satu kampung. Nanti suku berikutnya menyatakan demikian, suku berikutnya menyatakan demikian. Sehingga bukan satu kampung itu datang semuanya, tapi perwakilan kepala duku, Pak RW atau Pak RT, dan beberapa orang yang lainnya yang merupakan tokoh masyarakat. Sehingga saat mereka ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tanya, man anta, anda ini siapa? Qala Rasulullah, aku adalah Rasulullah. Farafa'at ilaihi imra'atun sobiyan. Tiba-tiba ada seorang wanita yang mengangkat bayi. Faqalat, lalu wanita itu bertanya, ali hadza hajjun, apakah bayi ini boleh berhaji? Qala, Nabi SAW mengatakan, na'am waliki ajrun, iya, dan kau mendapatkan pahalanya. Hadis riwayat Muslim. Baik. Sekarang kita akan mengambil pelajaran dari kalimat terakhir yang dilakukan oleh wanita ini yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, tentang wanita yang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar si bayi yang dia bawa diikut sertakan dalam haji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, dohir dari riwayat yang kita sebutkan
bahwa itu terjadi ketika rombongan tersebut menuju kota Mekah. Kemudian ada orang bawa haji, orang bawa bayi, jamaah bawa bayi. Manusia itu usianya atau kedewasaannya bertingkat dengan beberapa istilah berikut ini ya. Ada bayi, ada tamyiz, ada baligh, ada berakal, ada rasyid. Baik. Berakal itu dimulai sejak kapan? Berakal itu dimulai sejak kapan? Sejak baligh. Sebelum baligh berarti belum berakal. Manusia berakal itu dimulai sejak kapan? Tamyiz. Berarti bayinya waktu itu enggak berakal. Belum. Bayi edan. Enggak. Kalau belum tamyiz. Nggih. Berakal dimulai dari bayi. Ini sudah berakal ya. Jadi sepanjang ini berakal walaupun kemampuan akalnya berbeda. Baik, ada sesi tamyiz. Sesi tamyiz ini dia sudah bisa membedakan. Tamyiz dari kata mayyaza yumayyizu itu artinya membedakan. Membedakan apa, Pak? Membedakan mana yang najis, mana bukan najis, mana aurat, mana bukan aurat. Ini sedang sholat, enggak boleh guyon. Ini di luar sholat, dia boleh guyon. Itu sudah tamyiz. Biasanya usianya sekitar 6-7 tahun. Kemudian ada baligh. Baligh ini lebih ke ciri fisik. Sehingga orang gila bisa baligh enggak? Bisa? Bisa. Ada rasyid. Rasyid ini kedewasaan dalam bermuamalah. Kedewasaan dalam bermuamalah. Ini rasyid. Maka manusia kalau sudah rasyid, dia sudah matang. Tapi kalau masih baligh, ya belum tentu matang. Makanya anak SMP, SMA itu mungkin sudah baligh, tapi dia belum dewasa ketika berinteraksi. Baik, ada ibadah di mana bayi itu sah, dan ada ibadah tamyiz baru mulai sah. Nah, secara umum tamyiz ini batas keabsahan ibadah yang dia dikerjakan secara pribadi dan tidak boleh diwakilkan. Itu sini. Jadi ibadah yang tidak boleh diwakilkan itu batasnya tamyiz. Contohnya apa, Pak? Contoh sholat. Sholat diwakilkan boleh nggak, Pak? Bahaya ya, kalau sholat boleh diwakilkan nanti rana sing gelem sholat. Sehingga ibadah seperti sholat seperti ini yang dia tidak bisa diwakilkan, maka anak tamyiz itu syarat sahnya. Sehingga yang belum tamyiz di usia 5 tahun ini usia berapa ini? Berapa? 6,5. Sudah tamyiz belum? Insya Allah. Dan itu berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain tergantung pendidikannya. Kalau pendidikannya bagus, kalau tidak diperhatikan pendidikannya, ya mungkin tamyiznya lebih lama. Dulu ada sahabat yang beliau usianya 6 tahun tapi sudah jadi imam di zaman Nabi SAW, karena dia hafalannya paling banyak. Dan kalau sah jadi imam berarti sholatnya sah. Anak di usia misalnya 6 tahun tapi kok masih toleh ketika sholat, kadang baru dapat 1 rakaat terus ngilang. Jadi imam kira-kira gimana itu, Pak? Membahayakan, itu bisa membubarkan sholat.
Sehingga kayak anak saya gitu, kalau diajak sholat di rakaat pertama dia mau, begitu sudah sujud ngilang dia, udah setelah itu mbuh nanti balik lagi. Nah itu belum tamyiz, dia nggak ngerti aurat, sehingga waktu dia tidak pakai baju keluar rumah nggak ada rasa malu. Tapi kalau sudah ngerti aurat, misalnya di usia 6,5 tahun, kalau nggak pakai baju malu nggak? Coba ditanya itu. Belum, nggak ngerti, sudah malu. Nah itu berarti dia sudah tamyiz. Baik. Selanjutnya ada ibadah yang boleh diwakilkan. Ini sebelum tamyiz bisa. Contohnya Pak. Nah di situ contohnya haji tadi. Haji kan boleh diwakilkan. Sehingga saat Nabi SAW ketemu dengan seorang wanita yang bawa bayi, dia mau ke Mekah, wanita ini tanya, alihadha hajjun, bayi ini bisa haji enggak? Jawab Nabi SAW, na'am walaki ajrun. Iya, dan kau mendapatkan pahalanya. Karena dia akan selalu terus digendong oleh ibunya, tawaf bersama ibunya, sa'i juga sama, dan yang capek ibunya, maka Nabi SAW memberikan pahala kepada walaki ajrun, dan kau mendapatkan pahala. Baik. Selanjutnya, haji bayi. Saya pernah ketemu bayi yang diajak haji. Usianya belum 2 tahun. Belum 2 tahun. Haji bayi. Berarti di sini statusnya belum wajib haji. Makanya kalau ada istilah haji torik itu berapa bulan? 2 bulan. Sah atau tidak itu? Sah sebagai haji ya. Tapi dia belum wajib haji, maka statusnya belum melaksanakan, belum menunaikan kewajiban. Karena itu ada haji wajib yang disebut dengan haji Islam. Haji Islam itu haji yang pertama yang statusnya wajib. Inilah haji rukun Islam. Haji Islam jika dulu dia sudah haji waktu bayi harus tetap diulangi untuk menggugurkan kewajibannya. Sehingga nanti ketika dia sudah balik, sudah dewasa, maka dia harus mendaftar haji lagi. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kalau orang bawa bayi, jamaah bawa bayi, apa pilihannya? Dia boleh diikutkan, dan boleh tidak diikutkan. Berhaji atau berumroh. Boleh diikutkan umroh, boleh tidak diikutkan umroh. Kalau tidak diikutkan gimana Pak berarti Pak? Ya cuman dibawa saja tapi sebagai barang. Seperti rakyatnya barang. Sehingga dia pakaiannya sama seperti pakai kaos, pakai bebas, pakaian bebas. Sehingga cuman diangkut saja. Tapi dia tidak diajak haji, tidak diajak umroh, cuman diajak sebagaimana layaknya barang. Boleh seperti itu Pak? Boleh. Dan sebagian ulama menyarankan seperti ini. Karena mungkin nanti resiko repot, harus memakai kain ihram, misalnya kalau laki-laki, dan pakai diapers. Kalau kemudian ngompol dan seterusnya akan merepotkan orang tua, tidak diikutkan. Sehingga dia dibawa sebagaimana layaknya barang. Ini fatwa antara Syekh bin Baz atau Syekh Utsaimin, salah satu di antara itu. Meskipun boleh juga diikutkan untuk umroh. Jadi kalau diikutkan,
Jika dia laki-laki, maka dia diberi pakaian sebagaimana pakaian orang yang ihram. Tidak boleh pakai baju, tidak boleh pakai celana, dan seterusnya. Kalau dia sudah bisa berihlal sendiri, maka dia diajari ihlal. Labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Kalau nggak bisa kayak bayi tadi, ya sudah. Maka cukup orang tuanya saja mengucapkan labbaik Allahumma umratan, kemudian jalan. Baik. Dan orang tuanya dapat pahala karena orang tuanya yang bekerja, yang beraktivitas, sementara anaknya mungkin berada di atas troli atau cuma di gendongan sampai acara selesai. Dan ini juga dalil bahwa dalam haji itu tidak harus ada bacaan khusus yang dibaca. Jadi tidak ada bacaan rukun. Karena haji itu, haji dan umroh sifatnya lebih kepada niat dan gerakan. Sehingga tidak ada bacaan yang jadi rukun haji. Kalau sholat ada nggak Pak? Sebutkan bacaan yang jadi rukun sholat. Banyak sekali. Takbiratul ihram itu sudah rukun. Sehingga kalau orang sholat kok merem, turu meneng, satu batal sholatnya. Batal karena dia tidak membaca apapun. Karena itu orang ketika haji, kemarin ada pertanyaan, ibu saya ketika dijak tawaf, ketika dijak sa'i itu merem tidur. Karena di atas kursi roda atau pakai troli, pakai apa ini? Skuter, ya, pakai skuter merem. Beliau sudah sepuh, diajak, kan harus di atas kursi roda atau di atas skuter. Itu merem tidur Pak. Terus gimana itu? Enggak apa-apa. Yang penting muter-muter, ditinggal atau diajak muter? Diajak muter. Nah kalau diajak muter tetap sah. Tapi kalau ditinggal, misalnya harus ini sudah tinggal, kita muter dulu, kemudian nanti baru dibawa pulang. Ya kalau kayak gitu, dia belum terhitung umroh, belum terhitung tawaf. Sehingga saat tawaf atau sa'i kok tidur itu sah. Karena tidak ada bacaan yang jadi rukun di situ. Jadi ketika tawaf nggak baca apapun gimana Pak? Boleh. Ketika sa'i tidak baca apapun boleh. Wallahu a'lam. Nah, dari sini juga ada keterangan untuk kegiatan umroh bagi mereka yang akalnya tidak sempurna, seperti anak idiot dan seterusnya. Dan saya beberapa kali membawa jamaah ya, yang kondisinya seperti itu. Jadi anaknya tidak normal, maka cuma di atas troli teman. Terus dia diangkut, ya kadang merem, kadang tidur. Karena biasanya kan kita tawaf di malam hari ya. Jam 2 itu mulai keluar dari hotel untuk melakukan tawaf. Begitu subuh selesai di Masjidil Haram, sholat subuh, pulang. Nah, alhamdulillah. Jadi ceritanya kapan assalam umroh bareng? Derek, mau dibuka begitu? Insyaallah. Silahkan nanti laporkan ke Pak Takmir ya, barangkali ada program seperti itu. Sekarang kita beralih ke hadis berikutnya. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masmu Abi Musa, siapa nama Abi Musa? Lebih dikenal dengan kunyahnya Abdullah bin Qais. Nama asli beliau Abdullah bin Qais. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-khazinul muslimul amin. Orang yang menjadi bendahara, berarti dia ngumpulin harta masyarakat. Muslim
al-amin yang amanah, alladzi yunfidhu ma umira bihi, yang dia tunaikan sesuai yang diperintahkan, sesuai dengan peruntukannya. Yunfidhu ma umira bihi, diperintahkan yang diperintahkan. Fayu'tihi kamilan, dia tunaikan secara sempurna, tidak ada yang disunat, tidak ada yang dia ambil. Muwaffaron tayyibatan bihi nafsuhu, dia kasihkan semuanya dengan jiwa yang baik, tidak ada rasa iri, tidak ada keinginan tamak untuk memilikinya. Fayadfa'uhu ilal ladzi umira lahu, dia serahkan kepada yang berhak bihi, untuk mendapatkan harta itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahadul mutasaddiqin, maka dia termasuk di antara orang yang mutasaddiq, orang-orang yang jujur. Muttafaqun alaih. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih pujian kepada orang yang membawa harta masyarakat tapi dia tidak khianat. Disebut dengan khazin. Apa yang dimaksud dengan khazin? Khazin itu yang membawa khazanah, pembawa khazanah, harta kekayaan, perbendaharaan. Itu namanya khazanah. Lemari itu bahasa Indonesianya khizanah. Kantong untuk menyimpan harta itu namanya khizanah. Orangnya namanya khazin, penjaga. Nabi Yusuf alaihissalam mengusulkan dirinya, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Pada waktu beliau ditawari oleh sang raja untuk mendapatkan posisi, Nabi Yusuf alaihissalam mengusulkan diri agar dijadikan sebagai bendaharawan negara. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikan aku sebagai bendahara negara. Inni hafizun alim, aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi punya pengetahuan. Baik, sekarang coba kita tuliskan ada dalam hadis ini. Bendahara negara atau bendahara kegiatan sosial itu dia membawa harta masyarakat. Membawa harta masyarakat. Sifatnya bagaimana yang disebut oleh Nabi SAW sebagai ahadul mutasaddiqin tadi? Satu, dia muslim. Dia harus muslim. Karena dia pemegang amanah. Ya? Yang pertama muslim. Yang kedua amin. Orangnya amanah. Kita tulis. Khazin yang baik, satu, muslim. Dulu ada beberapa non muslim di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dilibatkan tapi tidak diberi posisi yang strategis. Jadi bukan pemegang harta negara, bukan pemegang kebijakan tertinggi, tapi di area yang sifatnya membantu. Yang kedua, dia amanah. Yang ketiga, menunaikan sesuai yang diperintahkan. Kalau di sini kalimatnya fayu'tihi alladzi yunfidhu ma umira bihi, yang dia tunaikan sesuai yang dia perintahkan. Jadi dia sama sekali tidak ada yang tidak ada yang disimpan, tapi dia tunaikan sesuai yang diperintahkan. Sebenarnya sudah amanah tapi diulang ya. Baik. Amanah di posisi dia pandai menjaga. Tidak ada yang disepelekan. Pertanyaannya, saldo masjid harus 0. Ini boleh atau tidak? Sekarang kan sedang digencarkan itu. Saldo itu harus 0. Pokoknya harus 0.
Setiap Kemis harus 0. Jumat diisi lagi, Kemis 0. Boleh atau tidak? Boleh? Kebijakan takmir. Baik. Kalau ada apa? Keperluan nggak ada saldonya, ya cari lagi. Utang dulu, nanti kasbon. Ada sebagian yang semangat seperti ini. Pokoknya saldo harus 0. Ya bagus. Jadi memanfaatkan dana yang dikumpulkan dari masyarakat untuk habis. Cuman masalahnya begini. 0 tidak masalah, tapi harus sesuai peruntukannya. Harus sesuai dengan peruntukannya. Jadi kotak infak itu jika tidak ada tulisan apapun, berarti asalnya dana itu untuk operasional masjid. Asalnya dana itu untuk operasional masjid. Kalau peruntukannya untuk operasional masjid, tapi dipakai untuk kegiatan sosial, dibagi-bagikan ke masyarakat sekitar masjid, kira-kira gimana? Ya saya boleh sebut ini malah tidak amanah. Karena orang yang ngasih ke kotak infak itu tujuannya adalah untuk kegiatan masjid, bukan untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat di sekitarnya. Sehingga kalau sesuai dengan peruntukannya boleh. Saya pernah mendengar ceramah yang boleh saya sebut ini banyak ngarangnya orang ini. Nabi SAW punya menara di Masjid Nabawi, dulu ada menara. Lalu Bilal sebelum adzan lihat-lihat dulu siapa orang yang tidak mampu di sekitar masjid. Itu jangan dilihat dari atas menara, enggak kelihatan. Terus setelah itu memanggil Abdurrahman bin Auf sebagai bendaharawan masjid. Abdurrahman bin Auf kapan jadi bendahara masjid? Enggak ada istilah bendahara masjid. Di zaman Nabi SAW enggak ada kotak infak. Jadi penyebutan kayak gitu dia terlalu berlebihan. Mungkin beliau memang semangat untuk membuat saldo masjid jadi 0 dengan apa ya? Bagaimana masjid ini bisa memberikan manfaat bagi lingkungan. Tapi cerita ngarang itu ya nggak boleh. Karena itu dusta ya. Sehingga dia sebut Abdurrahman bin Auf. Nabi SAW manggil Abdurrahman, ayo Abdurrahman sebagai bendahara masjid. Mana ada bendahara masjid di zaman Nabi SAW? Nggak ada kotak infak di zaman Rasulullah SAW. Ya, saya waktu nonton itu memang ada banyak komentar pujian, Masya Allah beliau semangat. Tapi orang kan nggak ngerti kalau ini bohong. Ya kalau dilihat dari semangatnya bagus. Baik, sekarang kita kembali ke sini. Jadi kalau masjid mau melakukan kegiatan sosial, sehingga infak masjid mau dijadikan untuk sosial, berarti di kotaknya ditulisi apa Pak? Ini untuk kegiatan sosial. Silahkan. Boleh pakai mikrofon Pak, mikrofon sudah siap. Monggo Pak Dr. Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan ini, kalau infak untuk masjid itu adalah peruntukannya adalah untuk masjid. Tapi masjid takmir membuat satu program. Di antara programnya itu ada program sosial. Ya itu. Jadi meskipun itu tidak sebutkan infak ini untuk apa, tetapi karena masjid itu sudah punya program 1, 2, 3, 4. Nah, seperti kalau dalam zakat itu ada 8 asnaf. Sehingga peruntukannya ya sesuai dengan program, dan program itu adalah terbuka diumumkan pada masyarakat. Inilah kegiatan masjid, sehingga uang infak itu kalau menurut saya sah untuk bisa ditasarufkan pada bidang-bidang yang sudah diprogramkan oleh takmir, meskipun itu infaknya tidak disebut untuk
tertentu, gitu. Ustadz, itu adalah pandangan saya. Monggo Baik. saya minta penjelasannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kata kuncinya begini ya. Jadi kita ketika membuka donasi open kegiatan open infak apapun bentuknya, maka harus di-clear di awal, harus dinyatakan di awal peruntukannya untuk apa. Kalau tanpa penjelasan itu berarti hukum asalnya kan dengan uruf yang berlaku di masyarakat. Karena apa yang menjadi uruf itulah yang jadi aturan. Al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton. Apa yang jadi kebiasaan di masyarakat, yang jadi uruf itulah yang menjadi kesepakatan. Karena itu kalau masjid menjelaskan program masjid adalah seperti ini dan akan menggunakan kas masjid, silahkan. Tapi kalau deklarasi semacam itu lalu tiba-tiba menggunakan kota infak masjid untuk kegiatan sosial tadi, ya bisa jadi masuk kategori tidak amanah. Mungkin ada jamaah yang nggak terima. Loh, tujuan saya ngasih uang itu bukan untuk ini, tapi untuk apa, misalnya untuk operasional masjid, biar masjid ini listriknya tetap terbayar, air supply-nya nggak kekurangan, kemudian kalau ada yang dan seterusnya. Oleh karena itu amannya, karena ini masalah amanah ya, bagi para takmir adalah memberitahu dari awal. Mungkin bisa dibuat 2 kota infak. Saya pernah lihat masjid di Klaten itu nggak ada kota infak tanpa tulisan. Jadi yang pertama ditulisi untuk kegiatan TPA, yang kedua untuk sosial masyarakat. Masjidnya sendiri nggak ada. Untuk masjidnya sendiri nggak ada, karena masjidnya dicukupi oleh perusahaan di sebelahnya. Kota infak disediakan ternyata hanya dipakai untuk kegiatan sosial. Seperti itu boleh, sehingga orang ketika masukkan dia ada pada pilihan, kamu mau yang mana? Boleh saya sebut yang paling parah, infak masjid untuk kegiatan kurban. Ini pelanggaran ini. Karena kurban itu bukan kegiatan masjid. Walaupun dalam laporan ditempel di masjid, tapi kurban itu asalnya bukan kegiatan masjid. Maka tidak ada istilah kegiatan masjid berkorban, itu tidak. Itu kegiatan masyarakat, tapi pengelolanya biasanya jadi satu dengan takmir masjid. Nah, kota infak dipakai kegiatan kurban itu tidak amanah, penyalahgunaan dari dana masyarakat. Makanya kemarin kita kasih solusi, ke sohibul kurban ya terlalu berat. Nah, di kerajaan kami sudah memulai bahwa kegiatan kurban itu ditutupi dari dana tarian masyarakat, sehingga disebarkan satu surat permohonan bagi siapa yang mau ikut nyumbang kegiatan kurban silahkan di rekening ini. Alhamdulillah kemarin kerajaan bisa mengumpulkan berapa? 7 jutaan ya, atau 8 juta. Jadi sepeser pun tidak ngambil kota infak masjid, sepeser pun. Karena kita tekankan, ini kalau ngambil kota infak masjid, ya yang tanggung jawab takmir. Karena ini termasuk penyalahgunaan dana. Sama seperti 17-an. Andaikan panitia 17-an itu takmir masjid, boleh nggak ngambil dana dari kas? Nggak boleh ya. Kenapa? Orang bisa nggak beralasan itu kegiatan sosial. Nah, sosial kan termasuk lomba. Lomba itu sosial nggak, Pak? Sosial tapi bukan Islam. Ya nanti lomba Islami gitu. Ya itu bukan sesuai dengan peruntukannya. Baik. Tergantung ya, silakan. Boleh pakai mikrofon. Dana masjid sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Kita berpikir dari sisi takmir itu ya, bahwa ini loh masjid, kita punya kegiatan ibadah, punya kegiatan sosial gitu.
Sosial bukan hanya yang Islam, tapi yang namanya sosial ya bisa ya. Itu kegiatan masjid. Ya. Kami butuh dana untuk itu. Sehingga saya naruh kotak infak. Kami naruh kotak infak. Enggak saya tulisi. Karena itu adalah untuk kegiatan masjid yang ada bidang ini, bidang ini, bidang ini, bidang ini. Pada saat kemudian takmir butuh dana untuk yatim piatu khusus, saya punya kotak itu. Tapi justru dengan saya menuliskan kotak yatim piatu, itu yang membawa harus berhati-hati. Dana yatim piatu enggak boleh untuk yang lain-lain. Yeah. Ya. Sehingga kami tidak pernah menulisi, kalau tidak butuh enggak saya tulisi, karena itu asumsinya adalah untuk kegiatan masjid. Jadi begitu kita butuh Ramadan, ya untuk takjil misalkan, saya akan nulis, dan itu harus tanggung jawab. Takjil tidak boleh untuk dana sosial gitu. Saya malah berpikir itu tadi. Iya. Coba begini Pak, standar kita itu apa sih? Apakah bagaimana cara takmir memandang dana itu, atau standar kita adalah seperti apa niat ketika orang masukkan dana itu ke kotak? Karena begini, kalau saya ngasih uang ke Pak Hasim, ini 2 juta tolong dibawa. Berarti peruntukannya itu Pak Hasim tanya saya, atau Pak Hasim bertanya kepada diri sendiri, berinisiatif pribadi. Umumnya gimana umumnya? Nah, biasanya kan orang ini nggopo gitu. Ini untuk apa? Karena dalam masalah muamalah, niat itu ditentukan oleh yang ngasih. Jadi saya ngasih uang ke Bapak 2 juta. Terus ini nanti gimana? Bapak akan tanya ke saya, untuk apa? Cuman titip ya Pak. Oh titip, ya sudah. Berarti Bapak hanya boleh memegang itu, nanti akan saya ambil kembali. Karena ini fungsinya apa tergantung dari niat yang memberi. Makanya sering sekali ada sengketa antara 2 orang. Saya kemarin dapat dana dari si A, terus tak pakai usaha, rugi. Akhirnya saya nggak bisa mengembalikan. Nah terus itu perlu dikembalikan atau tidak perlu dikembalikan? Kan tergantung niat ya. Misalnya A memberi ke B 2 juta, lalu oleh B ini dipakai usaha. Kalau untung kan mungkin ceritanya akan berbeda. Ketika rugi, nah ini minta, mana 2 juta kemarin? Loh katanya untuk modal. Kalau untuk modal rugi ya kamu nggak boleh minta pengembalian. Enggak kok, itu utang. Kan jadi bias. Kadang sampai mereka nggak jelas, ini dulu fungsinya untuk apa, modal atau utang? Insya Allah bisa bedain ya, antara modal dan utang. Konsekuensinya sama atau beda ini? Beda. Kalau modal tidak dijamin, sehingga jika rugi ya tidak boleh minta dikembalikan. Kalau utang dijamin, jika rugi wajib dikembalikan. Ini boleh ada hasil, sehingga ada bagi hasil. Ini nol, nggak boleh ada tambahan. Karena utang kalau ada tambahan jadinya riba. Nah yang menentukan itu modal atau utang, niatnya siapa? Niatnya B atau niatnya A? Ya, yang menentukan niatnya yang memberi. Oh ini cuma titip. Jadi kalau bapak-bapak ngasih ke istrinya, ini aku nyeleh KTP, dipakai beli mobil, itu statusnya hibah mobil ke istri atau cuman pinjem nama istri? Hah? Statusnya yang mana? Pinjem? Pinjem nama. Berarti jangan dipahami hibah. Maka mobil itu tetap milik suami atau milik istri? Kok bisa milik berdua? Kan tergantung niat suami. Jadi suami misalnya ngasih cincin, ini silahkan kamu pakai. Bojone takon, iki tinggo aku ora Mas? Ndak kok. Aku mau titip, centelno ning nggonmu. Berarti itu milik siapa? Hah? Mas itu milik siapa? Suami. Sehingga ketika istrinya meninggal duluan, masuk warisan atau tidak? Tidak, kembalikan ke pemilik suami. Begitu ya. Intinya begini,
bahwa penggunaan itu sesuai niat yang memberi. Nah, kira-kira pada umumnya jamaah memasukkan uang di kotak infak masjid itu niatnya apa? Untuk operasional atau untuk santunan anak yatim? Tidak tahu. Kecuali ada declare, Pak. Kalau declare ada pernyataan, nah baru orang tahu. Ini tadi, kalau saya tiba-tiba saya nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dikasih uang sama Ustadz Ami, mesti saya akan tanya, loh untuk apa Ustadz Ami? Tapi kalau tempat saya lagi musibah, ada musibah kok ngasih duit, itu mesti saya nggak tanya pun, ini mesti untuk urusan bantu saya musibah. Iya. Gitu ya. Masjid itu ya masjid, ada kegiatan di sana. Gitu. Jadi kalau ada orang ngasih, apa harus tanya ini niatnya untuk apa? Iya. Karena logikanya, asumsinya mereka ngasih karena tahu bahwa ini butuh dana untuk kegiatan itu. Gitu. Jadi kita bisa boleh jadi memudahkan, menyederhanakan itu, ya mengasumsikan bahwa dia tahu dengan kegiatan. Dia itu. tahu dengan kegiatan Jadi itu. saya menggarisbawahi yang punya Pak Sidik tadi. Gitu. Iya. Masya Allah. Baik. Moga-moga mau nambahi silakan belakangnya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bangun, Masya Allah. Langsung aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait persoalan ini, masalah apa? Di masjid kita Assalam itu ada program memberikan donasi ya, berupa sembako itu setiap bulan, dan sembako itu diberikan kepada yang dipandang perlu, misalnya duafa, fakir, itu melalui pengamatan, dan memang itu perlu diberikan. Setiap bulan itu ada sekitar 18 duafa yang masjid membantu setiap bulannya. Nah, ini apa? Dan itu ditanamkan oleh takmir ya, setiap bulannya. Nah, ini dibenarkan atau tidak? Matur nuwun. Baik. Berdasarkan pengamatan yang berhak menerima. Nah, coba kita tanya ke jamaah yang bukan orang sini ya. Kalau Bapak ngasih kotak infak, Bapak tahu nggak ada kegiatan itu? Nggak tahu. Jadi kalau misalnya ini bukan masalah ridho dan tidak ridho, Pak ya. Kalau misalnya ya dominan yang isi kotak infak itu adalah orang luar, kira-kira dalam pikiran dia naruh duit di situ untuk apa? Karena yang kelihatan hanya itu. Kecuali kalau declare tadi. Makanya jika kita bicara masalah menjaga amanah, prinsip kehati-hatian itu perlu dijaga. Jika kita bicara ini dalam rangka amanah, prinsip kehati-hatian yang dijaga itu adalah dengan cara memberitahu agar nanti tidak ada salah satu di antara jamaah yang ya boleh disebut gak ridho dengan itu. Loh, maksud saya itu untuk masjid, kenapa malah dikasihkan orang? Kurang lebih kayak gitu, Pak. Jadi ya sebagai saran saja ya. Mungkin kotak infaknya nanti bisa ditulisi salah satu dari kotak infak itu. Kalau kayak kasus tadi ya, ilustrasi yang disampaikan oleh Pak Hasin, beliau misalnya sedang ada musibah atau si A sedang sakit, terus kita ngasih uang 2 juta ke beliau. Kan tidak mungkin orangnya tanya, ini apa, untuk apa? Karena jelas sudah tahu ini untuk membantu kamu yang sedang ada musibah. Nah sekarang untuk masjid yang nampak apa kira-kira, Pak? Operasional. Ya kita paham bahwa operasional itulah yang disepakati oleh masyarakat bahwa saya naruh uang di sini adalah untuk itu. Kalau di luar itu berarti harus ada deklarasi, pernyataan. Karena di setiap masjid misalnya ada bidang sosial. Nah, bidang sosial masjid kegiatan sosial. Orang tidak berpikir kalau itu digunakan untuk kegiatan santunan ke fakir miskin dan seterusnya.
Ya, itu sih yang saya pahami. Monggo. Dari ngobar, dari dana ngobar. Ya, alhamdulillah kalau itu berarti di luar kota infak. Nah, ini kan untuk kasus di Asalam ya. Maksud saya secara umum. Jadi bolehkah kota infak masjid itu dipakai untuk santunan anak yatim, dipakai untuk santunan fakir miskin. Kemarin itu ada jamaah ngasih saya amplop uang 100.000 itu isinya. Tulisannya wakaf. Itu saya bingung, ini naruh mana ini? Karena wakaf 100.000 kan berarti harus ke yang sedang bangun masjid. Masih saya simpan sampai sekarang tuh, Pak. Saya mau nyari yang kira-kira efisien 100.000. Nah, nyemplung ini untuk operasi untuk apa? Yang sifatnya permanen karena kan dia tulisannya wakaf. Itu sampai sekarang saya masih kebebanan tak simpan itu uang 100 itu. Belum saya belum nemu misalnya kok ada perbaikan angin regone 1.000 itu saya nunut. Klidon. Oh, siap ya, nanti saya boleh titip 100.000 itu. Baik, mungkin ada tambahan lagi Pak Asin. Ya. Tidak ada. Insya Allah orang yang menginfak. Asumsinya orang yang infak tahu masjid punya kegiatan kayak gitu. Nah, makanya tadi saya tanya yang dari luar tahu nggak? Berarti husnudzon mereka ridho ya, baik. Ya husnudzon saja, yang lain ridho. Ya. Butuh dana khusus nulis. Betul. Ya. Alhamdulillah. Ya, insya Allah kita semua sepakat ya dalam rangka menjaga amanah itu. Cuman mungkin perlu diberi garis terang. Ini masih masuk di ranah menjaga amanah atau tidak. Nah, yang contoh yang banyak dikritisi oleh para ustadz yaitu penggunaan kota infak masjid untuk kurban, itu salah satunya. Bahkan ada yang untuk 17-an. Karena lombanya di depan masjid. Masyarakat nggak punya lapangan yang luas selain lapangan masjid. Nah, lombanya karena di situ, akhirnya kebutuhan lomba itu sebagian dari kota infak masjid. Ya, saya kira masyarakat tahulah kalau ini kegiatan masjid. Insya Allah asumsi kayak gitu nggak terjadi, Pak ya. Baik. Ada satu masjid yang saya sendiri juga kecewa ya, karena saya bagian dari masyarakat itu. Masjid di kampung saya sendiri, Pak. Masjidnya besar, magrong-magrong, gagah, kaya, Pak. Kanan kirinya miskin. Dan takmir tidak sempat berpikir inisiatif, bahwa kota infaknya ditulisi untuk kegiatan sosial masyarakat. Akhirnya pengumuman ketika Jumatan, saldo sampai hari Jumat ini terkumpul 1,5 M. Nganggur itu. Nganggur. Akhirnya mau lomba saldo. Itu buat apa? Itu takmir ya tanggung jawab. Karena itu sesekali begini, kok ini nggak ada kota infak, Pak? Masjid kita sudah nggak butuh operasional ya, Mas. Kan boleh begitu. Kalau memang sudah nggak butuh, jangan buka. Ketika butuh, nah silakan buka. Sehingga tidak harus selalu buka. Bapak, itu kan ada running text di ANB channel ya. Kami tidak pernah mencantumkan nomor rekening di situ. Karena ANB channel sudah 0 donasi mungkin 2 tahun yang lalu. Sebab kebutuhan operasional kegiatan dakwah ini ditutupi dari unit usaha ANB channel. Ada ANB Store, ada umroh bareng ANB dan yang lainnya. Mungkin lebih dari 2 tahun kita nggak pernah ada. Cuman ajakan, silakan subscribe, like, share.
tidak ada, silahkan donasi ke sini. Saya berkomitmen kalau memang nggak butuh jangan minta. Tapi kalau ada orang titip ini zakat, nah itu bisa kita tampung, kita salurkan. Bukan untuk kegiatan dakwah kita. Ya, walaupun kita masih menghargai beberapa unit dakwah yang membuka donasi di Running Tech, silakan donasikan untuk membantu kegiatan kami di nomor rekening. Kami tidak pernah itu. Kebaca nggak? Tadi ada nggak gitu? Nomor rekening? Nggak ada ya? Nggak ada. Baik, begitu. Satu lagi ada sifat yang dipuji oleh Nabi SAW, thayyibatan bihi nafsuhu. Dia jiwanya nyaman. Ini maksudnya tidak iri. Jadi saat dia ngasih, dia nggak iri. Lah kok enak, aku sing rekoso bagi-bagi, saya yang capek membagikan malah nggak dikasih apa-apa. Ini yang dapat si A, si B, si B, si C, aku nggak dikasih. Nggak ada perasaan seperti itu. Sehingga jadi amil zakat atau bendahara yang menampung dana sosial, ketika dia tidak punya sifat iri, tidak berat hati untuk ngasih. Karena dia tahu ini amanah yang harus aku tunaikan. Masya Allah. Andaikan standar seperti ini berlaku di negara, tidak ada demo, Pak. Nggak ada demo. Tapi di yang pertama saja, yunfidul ladzi ma umira bihi, kadang sudah gagal. Ketika diserahkan, disunat. Ya. Nah, sehingga dana yang turun dari pusat 5M, yang sampai masyarakat tinggal 1 meter. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita mau bahas ini, bab fin nasiha. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.